Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, David di sini. Jadi pada kali ini kita akan mereview HP. Bukan, salah. Oke, saya beda David ya. Itu David Gadgetin. Oke. Jadi pada kali ini saya Muhammad David Satria Nugroho akan mengajak teman-teman semua mengurangi emisi karbon dari hal-hal kecil yang tentunya kawan-kawan mudah lakukan di setiap harinya. Nah, apa aja tuh? Maka dari itu, nggak usah pakai lama-lama. Yuk kita bahas satu persatu. Oke, jadi saya akan masuk ke hal pertama ya. Nah, untuk hal pertama ini bikin saya nggak expect sih. Kenapa hal ini, hal yang sering kita lakukan setiap harinya, itu bertambah yang sangat besar. Dan bisa dibilang hal ini bagi saya ya apa gitu. Hal ini hal kecil, tapi ternyata mengakibatkan dampak yang begitu besar bagi dunia ini. Nah, hal apa sih itu? Yap, scrolling Instagram. Nah, berdasar data yang saya dapatkan, pada tahun 2010 lalu, Green Spector, sebuah organisasi efisiensi energi, melakukan studi untuk mengetahui bagaimana dampak kebiasaan scrolling Instagram terhadap emisi karbon dunia. Dan hasilnya mengejutkan. Ternyata efek dari scrolling jauh lebih buruk dibandingkan dengan mengunggah foto dan melakukan live streaming pada Instagram. Nah, setiap harinya pengguna Instagram rata-rata menghasilkan dampak emisi karbon sebesar 18,6 gram EQ CO2. Dan angka ini setara dengan emisi karbon yang dihasilkan mobil kecil yang melaju sebesar 166 meter. Kamu bayangin, itu aja baru satu pengguna bisa menghasilkan karbon yang lumayan banyak. Dan disetarakan dengan mengendarai mobil kecil sebesar 166 meter kalian kendarain, padahal kalian scrolling IG. Ngeri kan? Nah, maka dari itu saya juga punya teman. Nah, teman saya itu hobinya scrolling IG dari pagi hingga siang hari. Nah, nggak kebayang berapa emisi karbon yang dihasilkan. Nah, maka dari itu, saya sebagai teman yang baik, saya akan mengajak dia untuk mengurangi emisi karbon dengan menghentikan kebiasaan dia dan menggantinya dengan kegiatan positif yang lain dan tentunya mengurangi emisi karbon. Nah, bagaimana saya mengajak teman saya? Yuk, cekidot. Weh, Mas Nova, lagi ngapain nih? Scroll IG mas bro. Walah, scroll IG. Iya. Mas Nova tahu nggak kalau scrolling IG itu sama dengan mengendarai kendaraan berbahan bakar bensin sepanjang 13 meter loh. Hah? Apa iya? Iya loh. Dan itu bisa kamu bayangkan nggak sih? 13 meter kendarain motor kalau nggak mobil. Dan tentu saja itu emisi karbon yang dihasilkan juga lumayan banyak kan. Nah, makanya dari itu saran dari saya, kurangi bermain Instagram atau bermain gadget dan mulailah mencari hal-hal yang positif seperti mereka tuh main bola, kalau nggak membaca buku gitu ya. Ya. Oke, sip. Oke. Nah, untuk hal kedua ini yaitu penggunaan kendaraan berbahan bakar BBM. Nah, kalian pasti tiap harinya berangkat ke sekolah atau pulang sekolah, lalu mungkin kemana gitu pasti menggunakan motor ataupun mobil kan ya. Mobil untuk orang-orang kaya sih, tapi ya saya tahu lah teman-teman pasti menggunakan motor untuk kemana-mana setiap harinya ya. Kenapa ya? Karena jelas mager kan kalau pakai sepeda. Nah, ternyata penggunaan kendaraan berbahan bakar BBM yang kita gunakan setiap harinya itu menghasilkan emisi karbon yang Masya Allah besarnya loh. Saya sampai kaget pas itu. Jadi saya kemarin pas ada project P5.
yaitu pas awal pembukaan. Saya disuruh untuk menghitung emisi karbon yang saya hasilkan tiap harinya. Nah, saya hitung tuh, saya mulai dari ini lalu itu, dan yang saya paling kaget adalah penggunaan kendaraan berbahan bakar BBM yang saya lakukan, yang saya gunakan tiap harinya. Dari pergi sekolah hingga pulang sekolah selama 5 hari berturut-turut menghasilkan 5.000 kilogram emisi karbon. Nah, itu dari saya 5.000 kilogram. Gak kebayang kan seberapa gedenya. Dan saya coba tanya teman-teman saya yang lain, dan ternyata mereka juga mendapatkan hasil yang lebih besar dari saya. Dan saya pun di situ seketika, wah kok bisa gitu ya? Ternyata segede itu ya. Dan tentunya hal ini juga orang mana yang gak kaget gitu. Kiranya kan mereka ya mungkin ya kesini doang, habis ini doang, alah paling ke sekolah habis itu pulang. Pasti ya nggak menghasilkan banyak lah. Ternyata pas dihitung banyak banget. Nah, maka dari itu saya di sini ingin mengajak kawan-kawan semua untuk mengurangi penggunaan kendaraan berbahan bakar BBM. Nah, dan saya ketika sore tadi, nah, melihat teman saya yang emang ini ini emang teman saya agak-agak ya. Jadi tadi ketika saya udah pulang, saya mampir ke tribun dulu untuk ya sekadar berduduk-duduk melihat senja ya, soalnya saya anak senja. Nah, saya tiba-tiba melihat teman saya ingin pergi ke fotokopi yang notabene-nya fotokopinya itu di depan sekolah persis, dan mereka menggunakan motor. Gak kebayang kan ya, walaupun dari sekolah ke fotokopi depan itu jaraknya nggak seberapa, tapi tentunya menghasilkan gas emisi karbon yang banyak kan. Nah, maka dari itu saya sebagai teman yang baik mengajak mereka untuk mengurangi emisi karbon dengan berjalan kaki. Kalian mau kemana? Fotokopi. Loh, fotokopi. Kopi kan ada di koperasi, tinggal di foto. Mas pagi. Iya, maaf. Oh iya, kalian tahu nggak sih, kalian ini pakai motor, itu kan emisi karbon yang dihasilkan kan banyak. Nah, sedangkan fotokopi itu deket di depan sekolah, kalian tinggal izin habis itu jalan kaki gitu loh. Ya maaf kan mager. Ya udah, sekarang kalian jalan kaki lah. Ya. Minimal untuk mengurangi. Loh, udah dibilangin jalan kaki mah. Nah, untuk teman saya yang kali ini emang rada-rada mageran ya emang ya. Deket-deket naik motor gitu. Nah, belajar dari kebiasaan teman saya yang tidak patut untuk ditiru. Nah, maka dari itu kawan-kawan semua jangan meniru kebiasaan teman saya ya. Nah, kalau bisa jalan kaki sama bersepeda, kenapa harus menggunakan motor yang bertampak buruk bagi kehidupan? Mungkin segitu saja ya vlog untuk kali ini. Saya harap teman-teman sekalian bisa lebih tergiat untuk mengurangi emisi karbon, karena emisi karbon ini dampaknya juga sangat besar bagi keberlangsungan kehidupan di dunia ini, ya dimana sudah banyak sekali pemanasan global, juga perubahan iklim. Nah, maka dari itu ayo kita mengurangi emisi karbon dari hal-hal kecil seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Dan juga jika ada emisi karbon, jangan khawatir. Emisi karbon itu bisa dicegah dari hal-hal kecil seperti tadi. Nah, ya mungkin segitu saja untuk vlog saya untuk kali ini. Terima kasih teman-teman semua sudah menonton vlog saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.